Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu sahabat Nabi pernah bersabda atau mengingatkan kita, nanti di akhir zaman akan ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, yaitu fitnahnya para ulama. Dan saya mengajak Anda untuk mencari kebenarannya. Siapa sebenarnya mereka itu? Yang pertama, kita coba buka Al-Quran surat yang ke-48, surat Al-Fat ayat yang ke-29, yaitu ayat yang paling terakhir. Dan saya sudah menjelaskan sebelumnya ciri-ciri ulama. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya.
Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Bisa kita ambil dari maksud ayat ini adalah yang pertama, ciri-cirinya ulama yang mempunyai tanda sujud di keningnya, entah itu seperti benjolan atau yang sudah jelas mempunyai tanda hitam di keningnya. Dan yang kedua, tubuh mereka itu mengagumkan kita. Yang disebut dengan mengagumkan kita itu berarti tandanya fisik mereka, tubuh mereka yaitu gemuk dan buncit seperti seorang bos-bos yang kaya. Mungkin itu maksudnya. Yang kedua ini, yang dimaksudkan yang kedua ini, mereka tidak mempunyai tanda bekas sujud, tapi ciri-cirinya kita bisa kenali lewat tubuh mereka. Dan biar lebih jelas lagi, kita coba cari kebenarannya di dalam Al-Quran surat yang keempat An-Nisa, mulai dari ayat yang ke-142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Yang dimaksud dengan ayat ini, mereka dalam keadaan ragu-ragu, yaitu semata-mata mereka melakukan ibadah, entah ibadah apapun itu, sebagai contoh ibadah dalam sholat. Jadi mereka melaksanakannya itu hanyalah sebatas ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Sedangkan kita tahu ibadah yang akan diterima oleh Allah yaitu semata-mata kita ikhlas menjalankannya, mengharapkan ridho Allah, bukan semata-mata karena ingin dipuji atau ingin ria. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Dan Allah sudah memperingatkan kita, memberitahu kita, janganlah mereka dijadikan pemimpin oleh kita. Kalau tidak ingin Allah menghukum kita. Sungguh orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dan biar lebih jelas lagi, kita coba buka surat Al-Munafikun yang ke-63 ayat yang keempat. Al-Munafikun itu artinya adalah orang-orang yang munafik. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Maksud dari ayat ini yang pertama, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Mengagumkanmu itu seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak mungkin badannya kurus, yaitu gemuk, buncit. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan kata-katanya, mereka seakan kayu yang tersandar.
kayu yang tersandar itu, kayu yang sudah mati. Dan sebagai contoh, bila kita mendengarkan ceramah mereka tidak menyentuh hati, mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Cobalah kita tes, misalkan ada acara pengajian di masjid, kita memanggil seseorang seakan-akan dia yang dipanggil, dia yang akan maju duluan. Kalau istilahnya zaman sekarang bisa disebut kepo. Mereka yang akan maju duluan, padahal kita bukan memanggil dia. Kenapa? Karena dia itu merasa orang yang nomor satu atau orang yang paling penting. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah mengingatkan kita, menyuruh kita untuk waspada karena mereka itulah musuh yang sebenarnya untuk kita. Maka waspadalah terhadap mereka. Wahai orang-orang muslim, mulai sekarang kenalilah ciri-ciri mereka, dan janganlah mereka kita jadikan sebagai pemimpin kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, itulah ciri-ciri mereka. Ulama yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang munafik. Bila kita ingin memahami makna atau arti dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, yang dimaksud di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Muhammad, Nabi Muhammad, itu semuanya tidak ditujukan kepada beliau, tapi ditujukan kepada kita. Jadi maksudnya yang disebut Muhammad itu tidak semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada kita sebagai umatnya. Dan sebagai contoh, kita buka Al-Quran surat As-Sajdah yang ke-32 ayat yang ke-23. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Coba kita pikirkan, bagaimana mungkin Nabi Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran? Karena sudah jelas beliaulah yang menerima wahyu Al-Quran dari Rabb kita langsung. Dan yang kedua, kita coba buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang kedua. Allah berfirman, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Dan coba kita pikirkan lagi, bagaimana mungkin Nabi sesak dada menerima Al-Quran? Karena beliaulah yang sendiri menerimanya Al-Quran. Dan yang ketiga, biar jelas lagi, kita coba buka surat yang ke-73, yaitu surat Al-Muzammil, mulai dari ayat yang ke-1. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu sholat tahajud. Kita sendiri tahu kalau Nabi kita ibadahnya bagaimana. Jadi yang dimaksud dengan kata Muhammad itu tidak semuanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada kita sebagai umatnya. Dan yang dimaksud dengan sebutan kata kafir di dalam Al-Quran, itu semuanya tidak ditujukan kepada orang-orang kafir atau agamanya yang bukan Islam, tapi yang disebutkan dengan kafir itu adalah orang Islam sendiri, tapi yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk.
Sebagai contoh, kita buka Al-Quran surat yang ke-23 yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Dan surat yang ke-86, katakanlah siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi coba kita renungkan baik-baik. Jadi yang dimaksud dengan kata kafir di dalam Al-Quran itu tidak ditujukan kepada agama yang selain Islam, yaitu kepada kita sendiri sebagai orang Islam, tapi yang tersesat, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Coba kita pikirkan, kalau yang namanya agama Hindu, Buddha, atau Kristen, kita tahu kalau mereka itu Tuhannya bukan Allah. Hindu Tuhannya yaitu dewa, dan orang Kristen Tuhannya yaitu Yesus, bukan Allah. Semoga semua Anda memahaminya. Saya cukupkan untuk videonya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya berkata tidak wajar atau tidak sopan kepada Anda semuanya. Tapi itu semua yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya apalagi menambahnya. Dan Anda sendiri tahu semua kalau Al-Quran itu bukan saya yang menciptakan, tapi itu semua adalah ayat-ayat Allah. Memang murid saya sendiri yang mengatakan, tapi Anda sendiri tahu kalau Al-Quran bukan buatan saya. Dan mohon maaf kalau penyampaian kata-kata saya kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.